Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang selalu prima. Kembali berjumpa dengan saya Randy Wicaksana dalam program VOA Global Report yang kami bawakan dari New York City. Pemirsa, satu sandera Hamas berhasil dibebaskan, sementara di tepi barat, razia pasukan Israel menewaskan warga sipil Palestina. Selengkapnya kami rangkum dalam segmen Global Highlight berikut ini. Pasukan khusus Israel keluarkan video pembebasan sandera dari sebuah terowongan di Gaza pada Selasa 27 Agustus lalu. Satu sandera yang dibebaskan bernama Qaid Farhan Al-Qadi berusia 52 tahun yang merupakan warga dari komunitas Beduin di Israel Selatan. Sandera yang dibebaskan dilaporkan dalam kondisi baik dan stabil. Sedikitnya 9 warga Palestina dilaporkan tewas pada Rabu 28 Agustus dini hari setelah pasukan Israel merazia kota Jenin dan Tulkarm di kawasan tepi barat. Razia dilaporkan terjadi pada pukul 2 pagi dan jadi serangkaian razia yang semakin gencar dilakukan di tepi barat dalam beberapa bulan belakangan. Kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di Amerika Serikat diikuti dengan pengibaran bendera merah putih di Balai Kota San Francisco, California. Gedung Balai Kota di San Francisco juga menyala berwarna merah pada tanggal 16 Agustus malam. Bendera merah putih juga sempat dikibarkan di kota New York pada Jumat 23 Agustus lalu. Ini adalah kali pertama bendera Indonesia dikibarkan di kawasan bersejarah padat wisatawan di New York, Bowling Green, Manhattan. Wali Kota New York, Eric Adams, dihadiahi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta jaket batik dan selendang kain Betawi saat upacara pengibaran. It's never too late to make sure that everyone knows the Indonesian community is very much part of this community. 7,000 strong. Your presence in Queens, your presence in Manhattan, your presence in the fabric of our city means so much to me. Itu tadi Global Highlight pemirsa. Berikutnya masih seputar semangat kemerdekaan Indonesia dan peringatan hubungan diplomatik 75 tahun Indonesia-Amerika Serikat. Kita akan terhubung ke Aryata Budianto yang melaporkan dari acara yang wow banget. Ada Wow Indonesia. Ane, silakan. Ya Randy dan pemirsa, acara yang bernama Wow Indonesia memang sangat dinantikan sebagai salah satu highlight perayaan 75 tahun hubungan RI-AS, simbol eratnya hubungan antar kedua negara dalam berbagai bidang. Kita ikuti liputan selengkapnya bersama tim VOA di Washington DC. Wow Indonesia 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat diperingati lewat acara Wow Indonesia di pusat ibu kota Washington DC dekat gedung Capitol. 4 blok ruas jalan di Pennsylvania Avenue ditutup untuk kegiatan ini yang akhirnya dihadiri ribuan diaspora Indonesia selain juga warga Amerika umumnya. Lia Suminten Robinson bahkan terbang langsung dari Florida. Terbang tadi jam 7, setengah 10, landing di DC. Menurut kuasa usaha KBRI, inilah kesempatan warga ibu kota Amerika Serikat dan turis yang datang menikmati yang terbaik dari Indonesia tanpa membawa paspor. Kita pikir yang datang ya mungkin jumlahnya nggak begitu banyak banget gitu lah. Tapi ternyata pas 11-12 jam 1 makin banyak. Jadi perkiraan kita yang tadinya mungkin 30.000 ini kayaknya bisa lebih gitu ya. Hadir dan sempat tampil menari adalah Claire Selgin-Wolfowitz, antropolog dengan spesialisasi Indonesia yang menjadi istri Duta Besar Amerika Serikat ke Indonesia Paul Wolfowitz tahun 1980-an. I would love for people to know how diverse is Indonesia, just like America. You know, so many countries, there's one kind of person, that's all they have, right? Right. Indonesia, America, we are campur. We are a mix of people. Rencananya berbagai acara dalam rangka 75 tahun hubungan Amerika Serikat Indonesia bakal digelar hingga akhir tahun ini.
Meski Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Amerika Serikat baru membuka hubungan diplomatik pada 28 Desember 1949 saat pemerintah Harry Truman. Saat Perang Dingin, Amerika Serikat menjalin hubungan dekat dengan Indonesia melawan blok komunis pimpinan Uni Soviet, termasuk saat pemerintahan Presiden Soekarno. Lalu berlanjut saat pemerintahan Soeharto. Hubungan keduanya juga semakin erat setelah reformasi yang menjadikan Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. There's a lot of similarities in a way between our two countries. And now, and for the last, 25 years, both democracies. The headline or the title or whatever they've chosen for the 75th anniversary is Diversity, Democracy, and prosperity. Hubungan kian erat hingga ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada akhir 2023. Namun Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi saat menghadiri WOW Indonesia mengatakan masih ada ruang untuk semakin mendekatkan hubungan. Ekonomi hubungan perdagangan kita dengan Amerika itu ketiga terbesar setelah RRT dan Jepang. Sebenarnya sudah banyak, cuman kalau dilihat dari potensinya masih sangat bisa dinaikkan. Kedepannya Menteri Luar Negeri melihat kerjasama lebih erat dalam transisi ke ekonomi dan energi terbarukan. Dari Washington DC, Yuni Salim, Rifan Dwi Astono, Eva Mazriafa, Alam Burhanan, dan tim VOA. Pemirsa, sehabis ini saya ajak Anda untuk terjun langsung dalam kemeriahan Festival WOW Indonesia di Pennsylvania Avenue, Washington DC beberapa waktu lalu. Kita lihat bagaimana kiprah UMKM asal Indonesia dan juga diaspora asal Indonesia di Amerika dalam memasarkan produk khas Indonesia. Hanya di VOA Global Report. Dari VOA Global Report bersama saya Aryatna Budianto dari WOW Indonesia Festival di Washington DC. Ini adalah festival yang merayakan 75 tahun hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan di sini banyak sekali kegiatan, diantaranya diramaikan oleh sekitar 70 vendor dan tentunya diantaranya ada UMKM asal Indonesia. Nah, saya penasaran pengen ketemu dengan beberapa di antara mereka. Yuk ikut saya. Halo, selamat siang. Siang ke sore. Kami dari Blind KHM, salah satu brand sepatu lokal di Bandung yang berusaha untuk mencoba mengangkat kembali ruh sepatu di Bandung yang sudah mulai tenggelam, dan kita coba angkat lagi ke permukaan. Alhamdulillah kita mendapat kesempatan dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperkenalkan produk kita dengan teman-teman yang ada di Indonesia untuk dibawa ke sini mengikuti WOW Festival Indonesia di Washington DC ini. Nah, sejauh ini gimana tanggapan warga atau orang-orang Amerika deh yang datang gitu? Alhamdulillah mereka antusias dan banyak mereka menyukai produk-produk Indonesia ternyata. Nah, mereka tuh komentarnya apa sih begitu melihat produk kulit dari Indonesia? Dia bilang, saya dengar, woi keren katanya, ini bagus-bagus. Mereka antusias untuk menanyakan ini produk dari mana, dan ini menjadi kesempatan buat kita untuk menjelaskan lebih jauh bahwa ini datang dari produk lokal di tanah air. Saya lihat di sini justru malah banyakkan produk kulit kecil ya, betul, dan juga tas yang dibawa. Ini jadi nggak ada sepatu? Sepatu, alhamdulillah hampir laris semuanya. Oh. Sudah ada yang beli. Sudah beli. Betul. Oh, jadi kami udah laris ya, Mas, iya, ya, udah hilang. Kami memang membawa stok yang terbatas ke sini. Ingin mengetahui, menjajal seberapa jauh antusias warga Amerika dengan produk-produk kita. Nah. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak masukan. Jadi ada produk yang memang secara
fungsinya, ini harus kita tambah lagi. Seperti ada kartu, mereka memberitahu kepada kita, ini harusnya seperti ini. Oh siap, masukan ini sangat berharga buat kami untuk membuat produk-produk yang sangat dekat dengan masyarakat di Amerika Serikat. Kalau di Amerika tuh ada yang nawar ya sih Kang? Alhamdulillah sejauh ini langsung ya? Langsung. Tadi aku lihat langsung bawa duit Kang. Langsung bawa duit. Seneng banget, ini pengalaman pertama buat saya, mudah-mudahan bisa menembus pasar Amerika, doanya. Amin, amin. What did you buy? I bought just a glass case, a leather glass case made in Bandung. Okay. And what do you so what do you think about the quality? Oh, the quality is always good. I love shopping in Jakarta actually, and Bali. What do you think about the prospect of Indonesian products in America? Oh, you should do more importing. I think there's a market here. You know, a lot of your boutiques and your cotton clothing, I think women and men actually for shirts would really like. And you know, I don't know that much, but the coffee is very good also. Dari sekitar 70 vendor yang ada hari ini, memang banyak sekali juga vendor dari diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Ini misalnya Selanga Cafe itu dari kota Philadelphia, sekitar 2 jam lah berkendara dari Washington DC. Terus ini ada Paguyuban Tiang Jawi, ini khusus perhimpunan warga Jawa di Washington DC. Jadi berbagai macam produk yang ditawarkan di sini karena rupanya warga Amerika Serikat itu sangat tertarik dengan produk-produk Indonesia, terutama yang seperti kayak fashion, garment, dan juga makanan. Makanan ngantrinya mengular di mana-mana. Kita jalan lagi. Nah, pemirsa, sekarang saya udah ketemu sama satu orang lagi, pengusaha asal Indonesia yang ikut berpartisipasi di acara ini. Monggo Mas, silakan perkenalkan diri. Iya, nama saya Denny. Saya dari PT Wirasindo Santa Karya. Kami pabrik produsen furniture dari Klaten, Jawa Tengah. Nah, ini luar biasa karena furnitur Indonesia itu memang sangat terkenal di Amerika Serikat, pemirsa. Tapi kan barangnya gede, iya. Jadi nggak ada di sini. Nggak ada. Tapi pasar atau buyer-buyer di Amerika sudah sangat-sangat familiar dengan produk-produk di Indonesia, terutama dengan material alamnya dan desain dan kerajinan tangannya ya. Nah, kalau nggak salah, furniture Indonesia itu kebanyakan yang ada di Amerika Serikat itu bisa didapatkannya bukan di toko-toko, tapi ini merupakan jualan langsung ke misalnya perusahaan, ke kantor, ke hotel, resort. Betul. Jadi memang karena Indonesia kuat dengan produksi dengan tangan ya, craftsmanship-nya, customize, itu sangat-sangat menjadi daya tarik untuk proyek-proyek hotel, restoran, kafe maupun B2B dengan wholesaler yang ada di Amerika. Beberapa potensial customer yang kami ketemu di business matching itu juga ada dari diaspora. Diaspora juga punya potensi yang besar untuk menjadi marketing produk-produk dari Indonesia. Pun juga ada beberapa retail shop yang diundang oleh pihak atasnya perdagangan, Kementerian Perdagangan, untuk bisa ketemu dengan kami. Kita presentasi, kita mendapatkan informasi mengenai kebutuhan mereka juga. Ini sangat-sangat potensial event buat memperbesar lagi volume ekspor furniture Indonesia ke Amerika. Nah, sebetulnya yang paling dicari oleh pasar Amerika itu furniture seperti apa? Pengalaman kami dan beberapa teman di industri, furniture outdoor dengan material kayu jati itu masih menjadi primadona dari Indonesia ke Amerika. Pun juga ada produk-produk dari material sustainable seperti rotan dan bambu. Meskipun volumenya belum besar, tetapi pasti ke depan dengan tren lifestyle dan awareness mengenai climate change, material ini juga pasti akan permintaannya akan meningkat. Nah, inilah salah satu kemeriahan yang bisa dinikmati oleh warga Amerika yang datang ke Wow Indonesia Festival kali ini. Dan pemirsa, sekarang
saya undur diri dulu. Kita akan kembali ke Randy Wicaksana di kota New York untuk segmen berikutnya. Saya Aryatna Budianto dan Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Welcome back to Global Report from New York City, pemirsa. Pemberdayaan UMKM jadi salah satu fokus pemerintah Indonesia, termasuk dengan membuka kesempatan agar pasar UMKM Indonesia bisa merambah pasar Amerika. Nah, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC menggelar business matching bagi UMKM dari Indonesia dengan sejumlah pebisnis Amerika sebagai rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-AS. Kita simak berikut ini. Produk UMKM kerap banyak dilirik warga Amerika Serikat karena kualitas dan kedekatan dengan produsen. Hal yang menjadi keunggulan kompetitif bagi produk seperti ini yang mencoba merambah ke pasar Amerika. Forum Expanding Indonesia's Micro, Small, and Medium Enterprises in the U.S. Market bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha kedua negara. Kalau kita melihat total GDP kedua negara, kemudian juga kalau kita bandingkan dengan negara kompetitor kita, ini perdagangan Indonesia di Amerika ini masih banyak yang harus kita dorong dan peluangnya sangat besar. Asosiasi Dagang di Amerika menyambut positif upaya untuk meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara. It is a fast changing world, and small biz can be very quick to switch directions, and then they can be very nimble and easily navigate sometime. And also with different new technologies surging, and then it's easy to start small business, right, with the creative new ideas and the greater ecosystem that support the small business. Sejumlah UMKM diundang untuk memperkenalkan produk mereka, mulai dari kerajinan kulit, pakaian, serta juga rempah dan kopi. Selain produk, peningkatan kapasitas komunitas juga jadi fokus dari UKM-UKM ini. Beberapa tahun belakangan ada penurunan terkait dengan para pengrajin yang sudah mulai beralih profesi. Ada yang jadi tukang bangunan, ada yang jadi petani kembali lagi, padahal mereka memiliki kemampuan memproduksi sepatu yang cukup luar biasa. Dan harapannya kita bisa mengembalikan ruh dalam memproduksi sepatu-sepatu yang berkualitas. Berbagai pihak menyadari masih ada tantangan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan hubungan dagang kedua negara. Apalagi kita mau ke market global ya, salah satunya US ya, itu kan butuh standarisasi, konsistensi secara kualitas dan kapasitas. Bagaimana para petani kita itu bisa menghasilkan produk yang konsisten sesuai dengan permintaan pasar. Tapi sekarang hambatan perdagangan itu banyak di yang non tarif gitu. Jadi berbagai aturan teknis yang sangat memberatkan para eksportir. Kemudian juga mungkin berbagai tuduhan-tuduhan mungkin seperti dumping gitu ya kepada eksportir kita. Nah, ini memang peran dari KBRI Washington DC juga kita harus menangani dan mengawal berbagai hambatan ini agar ekspor kita lancar ke Amerika Serikat. Forum ini termasuk dalam rangkaian Wow Indonesia, peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat. Selain itu juga kita ada inisiatif yang namanya YES, Yuk Ekspor ke Amerika Serikat. Jadi itu suatu inisiatif KBRI untuk mendukung UMKM Indonesia masuk ke pasar Amerika. Dan sejauh ini contohnya sudah ada sejumlah inisiatif gitu untuk membantu ekspor dari seafood, kopi, kemudian fancy food juga. Indonesia dan AS secara rutin bertemu di bawah Perjanjian Perdagangan dan Investasi Bilateral tahun 1996 untuk membahas isu bilateral, regional, dan multilateral. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Masih seputar UMKM yang mencoba untuk merambah pasar AS, pemirsa. Produk home decor dan kerajinan tangan Indonesia ternyata dapat respon yang positif dari pasar New York. Ini terlihat dari pameran yang diikuti sejumlah UMKM Indonesia di New York bulan lalu, namanya Shop Objet. Respon positif ini tapi selalu ada kendalanya. Apa sih kendalanya? Simak laporan saya berikut ini. Ini kali pertama Indra Gusman menampilkan koleksi fashionnya, batik Amaryllis, di hadapan pasar New York. Saya udah ada buyers dari museum,
mereka pesan beberapa pieces pakaian embroidery, terutama shawl-shawl kayak gini. Mereka sangat tertarik sama shawl-shawlnya. UMKM fashion bermotif fusion, sulaman khas Hungaria dan kain Nusantara dari batik Amaryllis ini sebenarnya tak asing untuk klien luar negeri. Pameran ini membantu ekspansi UMKM seperti Amaryllis untuk pasar luar negeri, namun bukan tanpa kendala. Tapi ya kendalanya kita memang masih di produksi sih. Produksi kita kan terbatas karena kita rata-rata handmade. Proses produksi produk buatan tangan yang lama kerap berujung kepada harga jual yang relatif lebih tinggi. Namun kurator sebut pembeli Amerika Serikat lebih apresiatif dengan produk buatan tangan berharga tinggi yang sebanding dengan kualitasnya. You're going to pay a higher price point for handmade goods. Just for the time. I mean, some of these products take 3 months, 3 weeks, whatever to make. Melihat minat pasar AS yang positif terhadap produk dekor dan kerajinan tangan, berbagai instansi pemerintahan Indonesia mulai mendukung pemain UMKM-nya untuk juga bersaing di pasar ekspor. Seperti Kementerian Investasi yang membawa 2 UMKM-nya ke pameran Shop Objet di New York ini. Kalau tahun ini sementara masih kepada produk-produk kria dan furniture. Untuk mungkin ke depan tidak hanya kita ikut berpameran di produk kria, mungkin komoditi pertanian juga mungkin kita bisa ikut sertakan seperti kopi, coklat. Pemerintah Indonesia rutin membawa pemain UMKM-nya datang ke luar negeri dan mengikuti berbagai pameran, seperti pameran Shop Objet 2024 di New York ini. Produk-produk yang ditampilkan utamanya adalah home decor dan kerajinan tangan. Respon dari tahun ke tahun selalu positif meskipun kerap terkendala ongkos kirim Amerika Serikat Indonesia yang mahal. Ahli sebut persoalan ongkos kirim Indonesia ke Amerika Serikat ini jadi masalah abadi para eksportir. But it is a huge, because obviously we've got some other companies that are countries that are very Vietnam, Cambodia, that are closer. Their shipping costs are not even competitive we can't compete. CEO Duanyam, Melia Winata, sudah mulai rutin mengekspor produk home decor anyamannya. Ongkos kirim yang memang diakui tinggi berimbas kepada harga jual di tingkat retail yang bisa mencapai 7 kali lipat. Biaya pengiriman, custom, ekspor, import, tax, dan segala macam. Jadi hal ini yang pastinya akan add-ons to their cost. Data dari KJRI New York menyebut, pameran Home Decor New York Now 2023 berhasil mendapat nilai kontrak langsung senilai $400.000 untuk 11 UMKM Indonesia yang berpartisipasi. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. And that's it for today, pemirsa. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi dalam episode VOA Global Report berikutnya di YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana, pamit undur diri. Saya selalu dan sampai jumpa.